sukun dijadikan fatwa aja kok ribut. Ini bukan masalah itu ya. Tapi memang perlu ya ini loh, adanya para ahli nahwu misalnya, atau ada yang ahli syariat misalnya. Kalau ada orang membaca sholawat kurang benar ya, tapi Masya Allah, yang namanya sholawat itu memang tadi sudah disampaikan oleh Gus Nur, amalan yang istimewa. Orang baca salah saja bisa tetap mendapatkan karamah fadilah dari sholawat tersebut. Jadi ada orang ahli syariat pas sholawat, ada orang ahli sholawat tapi nggak begitu ngerti syariat dan tidak begitu ngerti ilmu nahwu. Dia baca apa? Allahumma sallu ala Muhammad, Allahumma sallu alaihi wasallam. Padahal sallu itu kan, ya Allah, kalian semua bacalah selawat. Ini sudah rancu. Yang benar Allahumma salli ala, bukan sallu. Tapi dalam Al-Quran perintahnya itu kan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Jadi terbawa oleh perintah itu dikatakan dalam. Nah, ada santri ahli syariat baca selawatnya salah. Harusnya Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala. Oh gitu ya. Berarti selama ini saya salah. Iya Pak, salah. Yang benar salah. Ya udah, mulai saat sekarang saya ikut sampean karena saya tahu sampean santri. Ya karena potongannya kan sudah potongan. Tapi begitu si ahli syariat lewat, si pembaca sholatnya itu bingung. Oh, solo apa soli ya? Karena sudah biasa solo. Jadi dia mau tanya, tadi yang benar solo apa soli? Tapi yang ditanya itu karena lagi punya tujuan. Dalam kisahnya itu sampai ke pinggir sungai, sampai mau nyebrang naik perahu. Nah, si pembaca selawat ini terus ngejar sambil nanya, Pak yang benar solo apa soli gitu. Enggak sadar perahunya jalan, dia lari di atasnya, di atas. Jadi kata si ahli syariat, oh anu Pak, untuk sampean itu mau solo mau soli sama aja. Maksud dari kisah ini bahwa bukan berarti kita mau meremehkan masalah bahasa, tetapi ternyata di sini sholawat itu dibaca dengan penuh cinta kepada Nabi, kemudian juga keikhlasan untuk membaca sholawat, itu yang membawa orang mendapatkan fadilah dan makanya penutupnya saya ingin menyampaikan, ketika tadi para santri alhamdulillah ini termasuk walaupun tidak diinformasikan secara khusus, saya bergembira ketika santrinya bertambah banyak. Kalau nggak salah kemarin itu saya ke sana baru 6 orang, sekarang udah belasan. Tahun depan udah ratusan. Tapi ya repot juga nanti visionernya yang menyiapkan tempat kalau udah ratus. Tapi itu nggak masalah karena pesantren menurut pemahaman para ilmuwan itu ya lahirnya dari santri dulu, ada santri baru dibangunkan tempat. Sekarang agak terbalik, bangun tempat dulu, santrinya didatangkan sambil mengotak-ngatik proposal itu supaya cukup menurut ada bentuknya. Setelah ada santri, ada gedung, kiainya didatangkan. Nanti kalau nggak cocok dengan kiainya, ya dipecat aja. Jadi ada pecatan kiai. Dan ini pecatan kiai ini saya istilahnya bukan kata orang, karena pecatan kiai itu juga datang ke rumah saya. Pak, saya dipecat
diberi gaji yang agak lumayan, tapi nggak cocok dengan yayasannya, pecat. Begitu juga ada kiai dari Palu, didatangkan juga ke Samarinda, nggak cocok lagi dengan si pemilik pesantren tadi, pecat lagi. Masya Allah. Sebagai penutup, saya tadi bukan masalah santri, bukan masalah kiai pesantren, tapi oh ya, tadi waktu Pak Harun Kian, ini saya sampaikan bahwa ketika Pak Harun Kian, dan sebenarnya bukan ketika itu saja, jadi begitu mulai membaca sholawat, yakinlah bahwa yang jelas malaikat berdatangan untuk mendoakan kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah kita. Cuma ada yang bisa merasakan, dan itu sedikit. Yang banyak tidak. Tapi nggak penting bisa merasakan atau tidak. Kita yakini saja bahwa Nabi hadir di sini. Nah, kalau nggak pernah yakin, terus kapan bisa ketemunya? Hadirnya itu kita masih ragu. Yakin. Kalau boleh pamer, saya itu banyak datang ke majelis sholawat yang saya tadi ceritakan ke Malaysia juga. Di sana itu yang saya hadiri ya majelis sholawat. Waktu itu saya pernah ngajak Gus Yun, ayo kita ke sana. Cuma ya nggak sempat kena pandemi itu. Rencananya tahun depan ya tahu pandemi. Dan di sana lebih galak daripada Indonesia untuk urusan pandemi. Jadi yang terakhir ini saya ingin stressing. Yakini dengan seyakinnya juga bahwa Nabi hadir. Dan itu menjadi pintu agar Nabi benar-benar hadir dan bisa kita rasakan. Walaupun tidak, tadi kan rindu Nabi yang bertanya, ada yang ketemu. Misalnya mana pun kita terima dengan besar hati, karena Nabi juga sudah bersabda, "Man di film papat pernah." Orang datang bermimpi ketemu saya, itu berarti sudah ketemu saya. Fa'inna syaitan la yatamatsalu bi. Itu dengan yakin dan ditanamkan setiap kali hadir di majelis sholawat, termasuk di majelis mujahadah, insyaallah. Dan tidak satu khusus untuk sholawat ini memang tidak banyak yang tahu sebenarnya bahwa kenapa sholawat bumi itu berhadir Fatihah ila hadrati sa'adatina wa anbiya'ina Ibrahim wa Ilyas wa Balyab Bimankan wa Sasil Anbiya wa Mursalin. Ini kalau Ibrahim kita semua maklum Abul Anbiya. Tapi kalau Ilyas wa Balyab Bimankan, ini kan bisa jadi bahan pertanyaan, kenapa yang dipilih dua nabi ini? Ada nabi yang ulul asmi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kenapa yang dipilih malah bukan ulul asmi? Nah, dalam Israiliyat ini ya, kita ini tapi saya nggak akan ceritakan Israiliyat, nanti panjang. Dalam Israiliyat disebutkan bahwa Al-Munzarin, orang yang ditunda kewafatannya oleh Allah, yang mewakili kejahatan adalah Musa Samiri, yang kemudian bergelar Ad-Dajjal, yang itu juga debatable, yang kemudian orang yang tidak percaya atau kurang yakin mengatakan Dajjal itu bukan bahasa fakta, itu bahasa simbol. Jadi setiap kali di suatu negara kemudian hoax dan kebohongan itu merajalela, berarti di situ lagi ada Dajjal. Tapi ini yang mengatakan simbol juga kita tidak perlu langsung percaya hebat ini,
Karena apa? Dia mengatakan insinyur karena nggak sabar saja menunggu kedatangan Dajjal. Katanya Dajjal mau muncul, tapi udah 1500 tahun kok belum muncul juga gitu. Termasuk Imam Mahdi itu kan ditunggu-tunggu kehadirannya, itu juga minal mundorin, tetapi mewakili kebaikan. Imam Mahdi itu sampai-sampai sudah berapa orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, termasuk Juhaiman pada tahun 79. Kalau ini saya hafal. Nah, kenapa hafal? Karena saya waktu itu di sana, jadi tahu persis itu. Kemudian minal mundorin tadi saya lagi menceritakan Ilyas dan Banjar Dimakan. Ilyas dan Banjar Dimakan itu berdoa, ya Allah, setelah Engkau kabulkan doa saya, maka cabutlah nyawa saya. Nabi mendengar doa itu langsung berdoa, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kedua orang ini, karena kedua orang ini akan saya jadikan penguat dan pembela umatku, karena umatku lemah di dalam beragama. Nah, supaya kuat maka diperkuat oleh Nabi Ilyas dan Nabi Banjar Dimakan yang kemudian dikenal dengan Nabi Khidir. Insya Allah semua ulama besar di Jawa, mungkin mudah-mudahan dia termasuk mbahnya Gus Yunan, itu juga termasuk orang yang pernah ditemui oleh Banjar Dimakan. Saya mengatakan ini bukan karena dapat cucunya supaya nanti saya dikasih apa-apa, nah, tapi saya mengatakan ini karena rata-rata orang yang kemudian dimuliakan oleh banyak orang itu memang pernah diajari walau harfan oleh Nabi Khidir atau Banjar Dimakan. Dan insya Allah yang hadir di sini itu juga akan ketemu apabila istiqomah. Amin. Dalam bermujahadah selama umi. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi sudah saya jadi singkat, tapi mudah-mudahan padat, tapi juga enggak singkat juga ya. Dan saya juga mau minta maaf kepada yang saya ajak ini. Saya waktu ngajak bilang, Allah paling-paling jam 11 sudah balik lagi ke rumah. Tapi ternyata sudah hampir jam 11, mujahadahnya saja belum mulai. Jadi ya, saya minta maaf kepada yang saya ajak. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.